Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Purwanti dengan NIM 1930210069. Di sini saya akan menjelaskan materi hari ini, yaitu mengenai asesmen formal dan asesmen informal. Yang pertama yaitu asesmen formal. Asesmen formal merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Berbeda dengan asesmen proses formal, yaitu merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membuat suatu simpulan tentang kemajuan peserta didik. Asesmen formal merupakan standar atau asesmen yang menggunakan instrumen baku, misalnya WISC, tes kecerdasan, PMC, Basel Reading, tes Minnesota, dan lain-lain. Instrumen tersebut telah mengalami standarisasi melalui eksperimen yang ketat dengan jumlah sampel yang sangat banyak. Asesmen formal biasanya diwujudkan dengan dokumen tertulis, seperti tes tertulis dan skor yang diberikan dalam bentuk angka. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Metode ini kurang spontanitasnya dan biasanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Para siswa menyadari atau mengetahui tentang penggunaan metode asesmen formal ini. Contoh metode ini diantaranya adalah tes meliputi beberapa bab, ujian final, PR, terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu asesmen informal. Asesmen informal adalah asesmen yang dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Asesmen informal ini hanya berlaku kasuistis, maksudnya berlaku pada komunitas anak di mana guru itu membuat dan menerapkan asesmen. Belum tentu sesuai atau cocok diterapkan pada komunitas anak di tempat lain. Asesmen informal bisa berupa komentar guru yang diberikan atau diucapkan selama proses pembelajaran. Saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan dari guru atau temannya, atau beberapa peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya. Saat seorang peserta didik memberikan komentar terhadap jawaban guru atau peserta didik lainnya, guru telah melakukan asesmen informal terhadap performansi peserta didik tersebut. Asesmen informal dilakukan bukan untuk menentukan ranking peserta didik. Asesmen ini biasanya dilakukan dengan cara lebih terbuka, seperti kegiatan observasi, inventory, partisipasi, dan diskusi. Metode asesmen informal dilaksanakan lebih spontan dan kurang kentara atau terlihat. Biasanya terjadi selama proses pembelajaran. Contoh metode ini seperti observasi dan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan guru untuk selama proses pembelajaran, dan refleksi siswa. Kebanyakan asesmen yang digunakan di kelas adalah asesmen informal. Asesmen ini terjadi selama proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara berkelanjutan. Tujuan asesmen informal yaitu dapat digunakan untuk evaluasi penempatan, placement, evaluation, evaluasi diagnostik dan perencanaan pengajaran, evaluasi formatif dan sumatif. Strategi asesmen informal yaitu mencakup berbagai cara seperti berikut. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah metode informal yang paling sering digunakan dalam mengakses kemajuan perkembangan anak. Ada berbagai macam jenis observasi, antara lain adalah observasi naturalistik, contohnya anekdot dan running record, dan observasi terstruktur, contohnya event sampling dan time sampling. Yang kedua yaitu pengukuran yang dirancang guru. Yang ketiga, checklist perkembangan. Checklist yaitu merupakan salah satu bentuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan. Yang keempat yaitu skala rating, adalah
Data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Yang terakhir yaitu rubrik. Rubrik merupakan instrumen kualitatif yang dapat digunakan dalam menilai kemajuan siswa atau pekerja mereka. Tujuannya untuk menilai pekerja siswa, membedakannya dan instrumen seperti checklist dan skala penilaian. Performansi dan asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan kumpulan hasil kerja yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Portofolio juga menunjukkan inisiatif, kemampuan, dan keterampilan siswa. Kelebihan asesmen informal yaitu yang pertama, fokus informal asesmen adalah untuk mendorong para pelajar menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, menurut Piaget, melalui asesmen informal, anak-anak membangun pengetahuan. Yang ketiga, tujuan evaluasi informal adalah untuk mengukur perkembangan dalam jangka panjang secara perlahan dalam satu periode ketimbang pembelajaran jangka pendek yang diukur tanpa memperhatikan antara hubungan dan perkembangan. Asesmen informal dapat diperoleh secara langsung dari guru melalui objektif, tujuan pengajaran, kurikulum, dan buku-buku teks. Asesmen informal berkaitan langsung dengan situasi pembelajaran di dalam kelas. Asesmen informal segera bisa dilaksanakan, ketimbang tes standar butuh waktu yang panjang. Bisa lebih dari 2 tahun baru dapat digunakan setelah dikembangkan. Asesmen informal dapat dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan diagnostik. Asesmen informal lebih fleksibel, sedangkan tes standar lebih kaku. Semua sama objektif yang telah direncanakan, tidak bisa diubah sesuai keperluan pembelajaran di dalam kelas. Kelemahan asesmen informal yaitu asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. Dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. Kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkannya dan menggunakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.